Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala sampai di sini. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat beliau dan orang-orang yang berittiba di atas jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita malam hari ini, saya tidak membawa bukunya. Ini ada kita baca dari Durrul Muntaqah, fawaidu min qawlihi subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Beliau memberi judul faidah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa atau setiap jiwa akan mengalami kematian. Sesuatu yang dia hidup, dia memiliki jiwa, pasti akan mendapatkan kematian. Mu'alif menyebutkan setelah membuka dengan hamdalah, kemudian juga salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan atau menuliskan ayat ini di surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti dia mengalami kematian, dan setiap orang yang pernah hidup akan ditunaikan balasannya dari apa yang pernah dia kerjakan di hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam atau dilepaskan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar, dihindarkan, dilepaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata', ya, perhiasan kesenangan yang melalaikan. Ayat ini terdapat dalam surat Ali Imran di ayat 195. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala ikhbaran 'amman ya'ummu jami'i khalqihi bi anna kullan nafsin dha'iqatul maut. Kata Ibnu Katsir, ayat ini berbicara, Allah menghabarkan secara umum, menyangkup semua yang hidup, baik manusia ataupun jin, dan termasuk juga binatang dan tumbuhan yang pernah hidup akan mengalami kematian. Dha'iqatul maut. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, di surat Ar-Rahman. Fahuwa ta'ala wahdahu huwal hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang sendirinya, tidak ada yang hidup kecuali Dia. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia seluruhnya mati. Kadzalikal malaikah, begitu juga malaikat. Wa hamalatul arsy, dan malaikat yang memikul arsy. Disebutkan di sini, wa yanfaridul wahid al-ahad al-qahhar huwallahi subhanahu wa ta'ala. Tinggal sendiri, yakni Allah saja yang maha hidup, yang lainnya dalam keadaan mati seluruhnya.
Kemudian disebutkan juga di ayat ini menunjukkan bahwasanya awalan yang pertama, siapa yang bernyawa pasti dia akan meninggal. Konsekuensinya ya kawan sekalian, kita hari ini bernyawa, satu saat kita pasti meninggal. Saya dan antum akan ada malam terakhir seperti sekarang, yang itu akhir dari maghrib yang kita dapatkan. Kalau nanti kita ketemu isya, maka akan ada isya yang terakhir, yang dia tidak lagi menemui isya setelahnya. Seperti sebagian orang yang telah wafat, ternyata tahun ini dia sudah tidak mengalami hidup. Artinya dia tidak bisa lagi bertemu Ramadan, karena dia sudah mendahului kita sekalian. Thaniyan, yang kedua, innama tuwaffawna ujurakum, kami akan balas dengan apa yang kita lakukan di dunia, seluruhnya diberikan balasan. Jadi pada hari kiamat tidak akan seseorang dalam keadaan dibiarkan dengan amalan tidak dibalas, akan ada balasannya. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dia telah menang. Kata Ibnu Qayyim, orang yang baik adalah orang yang masuk di surga. Jadi saya dan antum sekarang ini aslinya belum jelas apakah antum dan saya ini baik atau tidak. Nanti di akhir hidupnya ketahuan. Innamal a'malu bil khawatim. Orang ini jelas baiknya karena di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan baik. Adapun amalan kita hari ini hanya menghukumi zahir. Si fulan baik, alhamdulillah, mudah-mudahan batinnya juga baik. Maka dari itu saya mengajak antum dan semuanya, jangan pernah ingin dipuji orang lain, nggak ada manfaatnya. Karena Allah tahu hati kita semua yang di sini, Allah tahu semua. Buat apa kita mencari pujian orang? Yang penting kita mengurusi diri kita, gimana caranya selamat dari neraka. Kemudian di bagian akhir Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Memang dunia adalah mata yang dia melalaikan, perhiasan keindahan yang kadang melalaikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan bahwa jami'i al-makhluqat, semua makhluk pasti akan meninggal. Oleh karena itu beliau menyebutkan baik jin atau manusia, seluruhnya tidak ada yang tersisa, pasti mereka akan mengalami kematian. Kemudian kata muallif, beliau menyebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bihadhihi nuqtah yadullu ala anna min aqidati ahli sunnati wal jamaah al-qiyamah tusamma al-qiyamah. Qiyamah disebut kiamat adalah kiamat dengan 3 alasan. Awalan, qiyamul adl, ditegakkannya keadilan. Jadi hari kiamat disebut kiamat karena ditegakkan keadilan, qiyamul adl. Jadi kalau antum dan saya di dunia ada yang telah mendolimi kita dizalimi dan banyak pengadilan yang tidak adil, maka di akhirat semuanya pasti adil. Sampai-sampai binatang yang bertanduk, yang menanduk, yang lain yang dia berbuat zalim akan dibangkitkan kemudian diqisas. Kemudian Allah berfirman, katanya kunu turaba, jadilah kalian tanah. Itu kalau binatang. Jadi ucapan kita yang berbuat zalim akan dibalas. Saya dan antum wajib menjaga lisan. Semua akan ada balasannya. Hari ini mungkin yang mobilnya ditabrak dari belakang kemudian lari orangnya, atau orang diserempet dan jatuh sampai meninggal, orang yang menabraknya lari dan kayaknya selamat, di akhirat tidak pernah bisa selamat. Akan ada balasan. Hari ini mungkin kita berbuat zalim kepada orang, ngambil haknya orang, mungkin kita selamat, di akhirat tidak bisa ya. Semuanya akan dibalas. Kemudian yang kedua, qiyamul jaza wal hisab. Hari kiamat disebut kiamat karena ditegakkannya al jaza wal hisab, ditegakkannya balasan dan juga perhitungan. Maka dari itu jangan pernah seseorang khawatir nanti saya berbuat baik kelupaan tidak dicatat. Semuanya ada. Sekiranya kita berbuat baik ikhwan, orang lain tidak bilang jazakallahu khaira, enggak apa-apa.
karena Allah tidak pernah lupa. Dan jangan pernah berharap orang selalu bilang pada kita terima kasih atau jazakallahu khaira. Jadi qiyamul hisab wal jaza ini yang menjadikan khawatir dan takut sebagian salaf, bahkan di kalangan sahabat seperti Utsman bin Affan. Dia mengatakan, "Lau anni bainal jannati wan nar wala adri ila aina an asir." Kalau saya di antara surga dan neraka, kemudian saya tidak tahu mau kemana saya melangkah, kemudian dikasih pilihan mau dihisab atau mau jadi ramad, lakhtartu ramadan. Saya akan memilih menjadi ramad, menjadi arang, daripada saya dihisab kemudian ketahuan amal baiknya lebih sedikit dari amal buruknya. Masalahnya kita ikhwan, kita ini sepertinya orang yang sangat yakin amal baik kita banyak. Ini kan padahal kalau mau diperiksa, coba saya dan antum sholat maghrib tadi, siapa yang yakin dapat 27 derajat? Ada yang yakin? Kata Syekh Utsaimin, sholat itu amalan yang mutarattibah. Kalau satu rakaat di situ ada riya, maka 3 yang lain berpengaruh. Yang dapat 27 derajat adalah yang khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau antum dan saya khusyuknya cuma 2 rakaat, mungkin dapat 10 derajat atau 5 derajat. Kalau khusyuknya cuma di akhir, bisa jadi cuma 2 derajat. Kalau ternyata tidak ada khusyuknya, yang ada riya dari awal sampai akhir, orang ini dapat dosa riya dan tidak ada pahalanya. Jadi malah bangkrut, ya kan? Itu kalau amalan yang mutarattibah. Oleh karenanya, bawaan seorang yang menganggap dirinya sudah banyak amalan, lalu dia menganggap amalannya diterima Allah, ini kesalahan. Kata Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'u wa Dawa, seorang harus menganggap ketika dia beramal, khawatir bahwa Allah tidak menerimanya. Jadi bukan yakin pasti Allah terima. Ketika dia berbuat dosa, harus ingat ancaman dan siksaan Allah. Jadi bukan ingat Allah kan Maha Pengampun, dosa ini nggak apa-apa. Ini salah. Jadi oleh karenanya, ikhwan, kita masuk di sini. Adapun yang ketiga apa? Qiyamun nasi, ya, min kuburihim. Hari kiamat disebut qiyam atau kiamat karena manusia dibangkitkan dari kubur. Kata Syekh Utsman Khumais, kita di alam kubur ini bukan tidur. Jadi salah ada orang mengatakan telah pulang ke tempat istirahat terakhir. Salah. Karena di alam kubur kita tidak tidur. Kita sibuk dengan, kalau kita dapat nikmat, sibuk dengan nikmat. Kalau kita dapat azab, na'udzubillah, sibuk dengan azab. Makanya beliau mengatakan hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Adapun kalimat dalam Quran min marqadina hadza, marqad ini bukan tidur. Dibangkitkan seorang hamba dari kubur ketika mereka sibuk dapat nikmat atau sibuk dapat siksa, kemudian dibangkitkan menuju mahsyar. Inilah qiyamun nas min kuburihim. Jadi saya dan antum satu saat kelak setelah kita wafat, semua yang di alam kubur sekarang nanti akan hidup lagi. Jadi orang atau manusia hidup lalu meninggal akan dibangkitkan lagi. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga Ibnu Abbas menyebutkan, heran sekali ada orang disuruh sabar cuma sebentar di dunia, ya kan? Sekarang hitung-hitungan, kalau kita umurnya 60 tahun, dikurangi balik 15 tahun, dikurangi tidur 20 tahun. Jadi kalau 60 dikurang 15 tinggal 45, dikurangi tidur 20 tahun. Karena sehari semalam kalau tidurnya 8 jam, kalau umur 60 tahun 8 jam kan sepertiga dari hari. Jadi kita tidur 20 tahun. Sisanya adalah cuma 25 tahun, ikhwan. Tidakkah antum dan saya bersabar selama 25 tahun, capek-capek kalau malam bangun datang ke pengajian, capek-capek ngapalin Quran, capek ngadepin iblis, capek menjaga pandangan, berusaha mentaati Allah selama 25 tahun, untuk ditukar dengan hidup yang tidak ada batasnya. Hanya orang yang bodoh saja yang memilih tidak mau sholat 5 waktu karena malas, tidak mau baca Quran karena juga malas. Begitu kematian datang, menyesal. Kata beliau, min fawaidi al-ayatul karimah, awalan
annal insana mahma tala umruhu fi hadhihi al-hayat wa ma tala umruhu fi hadhihi al-hayat fa inal mauta nihayatun. Siapapun juga orangnya dan berapapun panjang umurnya, sesungguhnya kematian itu adalah ujung dari kehidupan. Oleh karenanya, Fudail bin Iyad pernah mengingatkan kepada seorang laki-laki yang datang. Kata dia, "Kam umrukal an?" Berapa umur kamu sekarang? Kata orang ini, "Situna sana." Saya umurnya 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, "Idzan tasiru ilallah mundu sitina sana." Kalau begitu kamu menempuh menuju Allah, menempuh jalan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Wa rubbama sayablugh qariban. Bisa jadi sebentar lagi sampai di tujuan. Jadi orang yang sudah berumur 60 tahun nih Wan, berarti dia sudah berjalan sejak kapan? 60 tahun. Mungkin sebentar lagi sampai di tujuan. Karena Nabi umurnya 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63. 63-nya Hijriyah, berarti aslinya mereka umurnya 61 tahun. Nabi waktu meninggal ubahnya masih ada atau baru ada 18, sebagian menyebutkan 16, sebagian mengatakan kurang dari 20. Kalau antum baru 30 tahun umurnya, sudah 30 tahun loh antum melakukan perjalanan, siapa tahu sebentar lagi sampai di tujuan. Oleh karenanya, kata Fudail bin Iyad, kalau engkau akan sampai di tujuan, apa bekal kamu? Katanya. Laki-laki ini terdiam ya. Ini yang membuat Abu Hurairah bersedih sebelum dia wafat. Fabaka, dia menangis. Ditanya oleh orang yang hadir ketika beliau mau meninggal, "Ya Abu Hurairah, limadha tabki?" Kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, kata dia, "Bu'dul masafah wa qillatu zad." Perjalanan yang sangat panjang dan bekal saya yang sedikit. Itu Abu Hurairah. Perjalanan kita menuju surga Ikhwan panjang. Sekarang antum di dunia dengan saya, kemudian satu-satu di masjid ini akan meninggal. Mungkin pojok dulu, mungkin saya dulu, mungkin antum dulu. Kemudian kita di alam kubur. Sampai kapan? Sampai tiupan kedua. Terus kita kemana? Ke mahsyar. Berapa lama di mahsyar? Satu harinya 50.000 tahun. Dan tidak ada tempat berdiri kecuali kedua telapak kaki saja. Kemana setelah itu? Kita di mizan. Sebagian menyebutkan sirat dulu. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Kemudian setelah itu melewati sirat. Entah kita ini selamat atau tidak, tidak tahu. Ada yang jatuh di neraka, ada yang langsung ke surga. Yang di neraka satu harinya 1000 tahun. Kalau ada seseorang dapat misalnya setahun di neraka, setahun kali 1000 tahun, lama sekali. Kemudian seorang bandingkan dengan hidup di dunia tadi 25 tahun. Jadi masa beramal kita hanya 25 tahunan. Maka dari itu saya mengajak dan mengingatkan saya dan antum, kalau hari ini kita kadang berat, sabar. Kita ini paling-paling umur 70, 60, paling meninggal. Jaga dari yang haram. Kemudian jauhkan dari kesalahan. Taati Allah dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan selamat. Wa min fawaidil ayatil karimah, awalan annal insana mahma tala umrihi fi hadhil hayat fa innal mauta nihayatun. Ini yang pertama ya. Sebagaimana ucapan Allah dalam Quran di surat Az-Zumar, innaka ya Muhammad mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Makanya Abu Bakar As-Siddiq waktu orang-orang dalam keadaan sangat sedih, Nabi meninggal di hari Senin dan bukan dipastikan Nabi meninggal di hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahunnya 11 Hijriyah, tapi lahirnya tidak ada kepastian tahun berapa. Meninggalnya hari Senin karena Nabi mengatakan walitu yaumil itsnain wa mittu yaumil itsnain. Saya lahir di hari Senin, meninggal di hari Senin. Dikuburkan di hari Rabu. Mulai sakit di hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, ketika Nabi wafat, Abu Bakar tidak ada di tempat.
dan Umar pun tidak ada di situ. Yang ada sahabat yang lain. Karena waktu pagi Nabi SAW kelihatan sehat, maka Abu Bakar ingin pergi ke salah seorang istrinya. Di tengah jalan dikasih tahu, maka dia datang balik bahwa Nabi telah wafat. Umar bin Khattab lebih dahulu datang daripada Abu Bakar. Dia membawa pedang dan mengatakan, "Man qala anna Muhammadan qad mat, sa'adribu unuqahu bihadas sayf." Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, saya akan penggal lehernya dengan pedang ini. Kenapa? Ghirah Umar, kecemburuan Umar dan kecintaan kepada Nabi. Karena kadang-kadang seorang Nabi mungkin lagi mendapat ayat turun, dikira meninggal. Jadi Umar saking seperti ini, beliau mengatakan demikian. Abu Bakar kemudian berdiri dan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Setelah diucapkan Abu Bakar, beliau membacakan ayat Al-Qur'an, ya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Dan tidaklah Muhammad SAW kecuali rasul dari rasul yang telah lewat. Apakah kalau dia meninggal atau dia terbunuh, in qalabtum, kalian akan balik menjadi kufur. Umar waktu mendengar ini, pedang yang dipegang jatuh. Dia pun duduk, tidak bisa berdiri. Dan sahabat yuraddiduna hadhil ayah, dan mereka mengatakan, "Wallahi ka'anna lam naqra hadhil ayah illa al-an." Sepertinya kami tidak pernah membaca ayat ini kecuali sekarang. Saking besarnya keadaan karena musibah meninggalnya Nabi SAW. Maka di sini kalau dikatakan innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan meninggal. Semua orang yang berbuat dosa kepada kita, ikhwan, dia juga akan mati. Kita yang berbuat dosa kepada orang, kita pun akan mati. Kucing yang kita zalimi, dia mati, kita juga akan mati. Cuman bedanya, kucing tidak seperti orang. Dia tidak ada hisab, kita yang bakal dihisab. Jadi kita mungkin berbuat zalim kepada binatang, dia mengadukan kepada Allah, kebaikan kita di akhirat diambil. Baik. Wa Tabrani fi Mu'jamih al-Awsat min hadithi Sahal bin Sa'id. Kata dia, anna Nabi SAW qala, "Ja'a Jibrilu faqala ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Datang Jibril kepada Nabi, lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aish ma syi'ta, silahkan kamu hidup semau kamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan jadi mayat." Kemudian, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja terserah engkau, tapi ingat dia akan berpisah dengan engkau." Kita cinta kepada apa saja. Hari ini cinta kepada mobilnya luar biasa, atau wanita cinta kepada hartanya, ya, emas misalnya, satu hari dia akan tinggalkan. Kita cinta kepada seseorang, satu hari akan ditinggalkan. Kalau kita meninggal duluan, istri kita tidak akan mau dikubur, ya kan? Begitu juga kebalikannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, beramalah semau kamu karena amalan kamu pasti akan dibalas. Antum dan saya kalau lihat masjid misalnya, butuh sesuatu yang harus kita urus, mungkin orang lain tidak ada yang muji, tapi Allah Maha tahu. Fa in ra'a nu'akhata fil masjid la tudfan, barang siapa yang melihat kotoran di masjid lalu tidak kubur, tidak dibersihkan, dihitung baginya satu kesalahan. Atau seseorang misalnya, dia bisa mengambil paku atau syaukah di jalanan, tidak ada hal yang membebani dia, tapi dia biarkan, telah ada dalam dirinya satu cabang kekufuran dan hilang satu cabang iman, termasuk dusta, ya kawan. Maka dari itu, ini bagian yang ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malam. Jangan tinggalkan. Saya bukan orang yang sudah baik, ikhwan, dalam bab ini, tapi kita berusaha. Ada seorang dosen namanya Abdurrahman As-Sudani. Beliau datang ke Indonesia memberikan tausiah, judulnya Takhtit fid Dakwah. Habis saya dengar isinya ternyata apa? Taktik dalam dakwah. Yang nomor satu apa?
seorang dai tidak boleh meninggalkan salat malam. Itu taktik dalam dakwah. Karena salat malam bagi seorang adalah da'bus salihin. Dia adalah kebiasaan orang saleh. Kalau antum mau tanya orang saleh cirinya apa? Rajin salat malam. Kalau akhwat ingin cari suami, tanya aja di tes, Anda apakah biasa salat malam? Oh, alhamdulillah setahun sekali salat malam. Sebaiknya dicoret dari daftar calon suami, cari yang lain. Juga kalau kita nyari istri untuk yang belum nikah ya kan, yang sudah nikah jangan dulu. Tanya ya, apakah rajin salat malam? Masya Allah rajin, malah diupload di internet. Wah kalau itu sih, Masya Allah ya kan. Dikasih tulisan di belakangnya, sedang salat tahajud, khusyuk sekali katanya. Kata Mutarif ibni Abdillah, li'an anam al-lail wa asbahtu nadima ahabu ilayya min an aqama al-lail wa asbahtu mu'jaba. Saya semalaman suntuk tidur dan paginya menyesal. Lebih saya suka daripada semalaman suntuk salat, tapi pagi harinya ujub. Saya ini Masya Allah, tidak ada di Tembalang ini yang salat kecuali saya. Itu ujub namanya. Sampai ketemu orang, tadi malam salat enggak? Enggak. Kalah sama saya. Masya Allah. Kemudian hadis ini dikasih faedah oleh Syekh Utsaimin banyak. Salah satunya intinya tadi ya, kalau kita cinta sesuatu jangan keterlaluan sampai dia tergila-gila. Sampai ada seorang laki-laki, dia gila dan meninggal dalam keadaan selalu ngomong begitu. Ada perempuan dijebak oleh laki-laki di zaman dahulu. Wanita ini ingin mencari daerah yang namanya Hammam Minjab. Saya dengar cerita ini dari seorang masyayikh yang menjelaskan. Kata wanita ini, aina tariq li Hammam Minjab. Laki-laki yang nakal, dia tahu ini wanita jauh, maka dia buka pintu rumahnya, gerbang begitu. Katanya, hada tariq li Hammam Minjab. Ini jalan ke Hammam Minjab. Begitu wanita ini masuk, dikunci depannya. Kata dia, ahlan wa sahlan ayatuhal mar'ah hada makani ma tastati an takhruj illa an tazni mai. Selamat datang wahai wanita, ini tempat saya, kekuasaan saya, kamu tidak bakal bisa keluar kecuali berzina dengan saya. Waduh, gimana sebaiknya Iman? Kalau antum menjadi wanita itu apa yang dilakukan? Sing-singkan lengan baju, diajak berantem, keluarkan ilmunya, ya kan? Maksudnya ilmu silat dan yang lain kalau punya. Wanita ini pintar, dia bilang, sebelum kita berzina, maukah engkau mencarikan barang ini dan itu? Kata laki-laki ini, bala. Sanabhath, mada tahtaj. Akhirnya wanita ini menyebutkan, saya butuh ini dan itu. Laki-laki ini pun pergi dan dia lupa tidak mengunci pintunya. Akhirnya dibawa barang-barang. Si wanita ini sudah pergi. Kata laki-laki ini, ayatuhal mar'ah, katanya. Al-an, katanya, sekarang waktunya. Maksudnya ini berzina. Ini barang-barang yang sudah saya bawa. Dia lihat di tempatnya sudah nggak ada. Akhirnya dia teriak-teriak, ayatuhal mar'ah, katanya, aina kunti. Gimana kamu? Dicari-cari. Sampai dia itu terkenal di kampungnya, maka dia selalu mengucapkan, aina tariq li Hammam Minjab. Jadi dia gila, selalu ngomong begitu tiap pagi, sore, malam. Aina tariq, ketemu orang bilang assalamualaikum, aina tariq li Hammam Minjab. Sampai dia meninggal ditalkin dan keluarnya aina tariq li Hammam Minjab. Balasan dari Allah Ta'ala kepada orang yang berbuat jahat, dan itu dia tidak sadar bahwa dia pun akan meninggal. Jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun, karena Allah akan balas kezaliman. Bahkan kata Nabi, ada dua yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang kedua apa? Al-baghyu. Baghyu ini kezaliman, terutama kezaliman suami istri, ikhwan. Disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Suami mendolimi istrinya, istri mendolimi suaminya, sebelum di akhirat Allah berikan balasan di dunia. Kemudian yang kedua,
Faedah yang kedua ayat ini, innallaha la yadlimun nas syai'a. Allah tidak pernah mendolimi seorang hamba sama sekali. Jadi pengadilan Allah itu sangat adil. Tidak ada yang Allah mendolimi siapapun juga. Antum dan saya berbuat baik kecil dibalas, berbuat jelek kecil dibalas. Tidak ada yang didolimi. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, wa nada'ul mawazin al-qis li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah menyebutkan, kami letakkan mawazin dengan adil, timbangan dengan adil di hari kiamat. Tidak ada satu jiwa dizalimi. Apabila dia datang dengan membawa satu biji yang sangat kecil, biji sawi, ya, maka kami akan datangkan apa yang dia anggap lebih kecil atau paling kecil darinya. Contoh misalnya, kita menganggap yang sederhana, kan? Dianggap sepele. Di masa sahabat itu dianggap besar, kita menganggapnya biasa. Di akhirat tidak dianggap biasa, dianggap besar. Wa kafa bina hasibin, dan begitulah cukup bagi kami sebagai penghisab atau menghisab semua apa yang diamalkan di dunia. Yang ketiga, ikhwan, annal fauza alladhi yahsul bin najati minan nar. Sesungguhnya keselamatan itu dengan satu kenyataan bahwa dia selamat dari neraka. Jadi orang yang beruntung itu yang tidak masuk neraka. Sekarang banyak diumumkan, Anda beruntung apa? Dapat hadiah, misalnya sandal. Apakah dia beruntung di akhirat? Tidak. Yang beruntung adalah orang yang selamat dari neraka dan dimasukkan surga. Bidzalik, katanya, minal a'mali sababun yusilu ilaih. Sesungguhnya di antara amalan ada yang menyebabkan dia ke surga, tapi ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita malam ini, kita ngaji. Itu rahmat Allah diberikan kepada kita. Tidak semua orang bisa lakukan. Allah berikan kemudahan. Setelah itu Allah berikan balasan surga. Kalau mau dibanding, tidak bisa dibandingkan. Amalan kita sedikit, surga terlalu mahal. Tapi begitulah Allah sebabkan, dan Allah berikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hadis ini panjang, pernah ada penjelasannya. Hadis secara umum, siapa yang ingin dilepaskan dari neraka dan dimasukkan surga, hendaklah dia mendatangi maniyatuhu. Maksudnya kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan dia datangi manusia alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Perlakukan manusia, orang lain, seperti yang Anda suka dengannya. Orang lain tidak ingin dizalimi, maka kita jangan mendolimi orang lain. Orang lain ingin hidupnya bahagia, kita tidak boleh merusak kebahagiaan orang lain. Begitu. Jadi oleh karenanya, ya kawan, di antara bagian yang lain, yang keempat, ya, dallatil ayal karimah ala, katanya, haqaratid dunya wa annaha mata'un zail. Ayat ini sebagai dalil dunia itu haqar, atau dia dalam keadaan hina. Makanya dunia dari bahasa Arab dana. Dana itu bisa maknanya dani atau juga maknanya qasir. Qasir itu pendek. Coba antum lihat. Saya seumur antum kayaknya baru kemarin. Seperti lihat masjid ini, tiang ini lebih tua dari antum. Mulai tahun berapa? 99. Ini tiang yang ini kita buat tahun 93. Jadi tiang ini sudah ada sebelum antum lahir, ya kan? Sahih. Batu bata yang di situ lebih tua dari antum. Itu kehidupan. Kayaknya kemarin baru saja. Sekarang ternyata kita sudah tua. Ya kan? Dulu kita main-main, ya kan, di Tembalang, zaman kita masih muda. Sekarang sudah tinggal menunggu ajal. Apakah layak orang yang seperti ini berleha-leha sibuk main handphone, game, sementara ajalnya menunggu dia, tinggal dicaplok istilahnya. Quran belum dibaca, yang ini belum dibaca. Apakah layak? Jadi di akhir apa yang ingin saya sampaikan, ikhwan,
atau kita kasih judulnya saya. Tadi yang keempat ya. Kemudian yang kelima, anal fauzal hakiki huwa dukhulul jannah. Kemenangan yang hakiki adalah masuk surga. Jadi saya dan antum, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Tapi kita ini belum jelas, itu masalahnya. Kalau antum ditanya di mana alamatnya, semua orang bisa jawab, alamat saya di Solo, jalan ini dan seterusnya. Sekarang saya tanya, alamat antum di akhirat. Kita nggak tahu. Jangan-jangan di surga tidak punya alamat kita. Nah, ini bahaya. Jadi itu yang kelima ya. Kemenangan hakiki adalah masuk surga. Kemudian yang keenam, fil ayatil karimah ikhbaruhu ta'ala wa huwal haqqu wa huwa haqqun wa sidqun anal mauta haqqun ala kulli nafs. Kabar dari Allah bahwa kematian itu pasti terjadi. Ini yang keenam. Saya dan antum hari ini mungkin masih menganggap saya kan masih muda, masih panjang kesempatan. Enggak taunya besok meninggal. Tidak ada yang seperti ada ikhwan yang Sariawan, saya ajak malam itu ayo ngaji. Kata beliau, nanti jangan sekarang, saya nunggu sembuh. Saya bilang, sekarang ngaji, Sariawan kan ringan, benar nggak? Dengerin pengajian sampai Sariawan boleh nggak? Boleh. Ternyata apa malam itu ikhwan? Dia jam 12 nggak bisa nengok. Semoga Allah berikan ampunan untuk dia. Nggak bisa nengok. Jam 4 kira-kira sebelum subuh meninggal. Ternyata dia kena kanker di gusi. Sejak itu ikhwan, saya mengingatkan yang Sariawan, hati-hati. Iya, banyak-banyak istighfar. Juga yang nggak Sariawan ya kan. Sahih. Jadi jangan anggap cuma Sariawan, jauh dari nyawa ya kan. Orang yang tidak Sariawan saja bisa meninggal mendadak menurut kita, bagi Allah tidak mendadak. Orang yang gatal ikhwan meninggal, sahih. Lagi nyetir, dia gatal. Kemudian setirnya ikut belok agung di tol. Akhirnya mobilnya nabrak pembatas jalan dan meninggal. Sebabnya dia gatal, ya kan? Ya kan, gatal terus nabrak mobilnya dan meninggal. Siapa yang bilang gatal jauh dari nyawa tadi? Yang ketujuh, dalam ucapan ini kata beliau, tasliyah lil mu'minin. Ini yang terakhir. Ayat ini sebagai hiburan bagi seorang mukmin. Kalau antum dan saya capek di dunia, dari pagi ngapain Quran terus ya, semua lidah kita sibuk dengan Quran, itu akan ada balasannya. Orang tua antum dapat pahalanya. Capeknya kita di sini, karena kata Nabi, Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran tartila, karena kedudukan engkau di akhirat, di surga, di akhir ayat yang kau baca. Nah, dari itu bagus, mumpung masih muda. Saya kalau bisa seperti antum, mungkin saya akan lebih banyak lagi baca. Antum masih banyak kesempatan ya. Bagi yang sudah khamsinat atau arba'inat, yang sudah keluar uban, hati-hati. Sebentar lagi malaikat menjemput kita karena ada ubannya ya kan? Iya. Apalagi ubannya sudah keluar di SMA ya kan? Ya antum yang masih belasan udah keluar uban, harus lebih hati-hati itu. Karena Imam Mujahid menyebutkan kalau sudah 18 tahun itu berarti apa? Umurnya sudah panjang. Kalau 30 tahun lebih panjang dari ini harus lebih syukur. Kalau 40 sama, harus lebih banyak syukurnya. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kepada kita manfaat dan semoga kita dirahmati Allah Ta'ala. Nasallahu ta'ala taufiq wassadad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.